Halo semuanya, selamat datang di video tutor HIMTI untuk materi linked list 1 dari materi data structures ya. Perkenalin, aku Krisandi Rivera, ini line ID aku. Dan sekarang kita bakal ngebahas tentang linked list ya, atau linked list, single linked list lah yang bakal kita bahas hari ini. Nah, jadi pertama ini course outline-nya ya. Pertama, kenapa sih linked list? Apa itu linked list gitu kan? Kayak kita bingung gitu kan. Nah, linked list itu adalah sebuah data struktur yang artinya di sini linked list itu merupakan salah satu cara kita menyimpan data lah istilahnya. Nah, tapi pasti kita bakal nanya-nanya kan kayak kemarin berarti array juga sebuah data structure dong. Nah, kenapa sih kita harus pakai linked list? Kenapa nggak pakai array aja? Nah, kalau misalnya array, kita misalnya bikin sebuah array. Misalnya kalau dalam komputer kita panggil array, size-nya 5, berarti kita dalam sebuah memori nih, misalnya ini sebuah memori dari komputer gitu kan. Kita panggil array. Kita panggil array dengan size-nya 5. Ya udah, misalnya kepanggil di sana di sini ada size-nya 5 gitu kan array-nya. Oke. Terus sudah ada nih size-nya array-nya 5, kita isi misalnya A, B, C, D, E. Sorry banget tulisanku jelek ya. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen ngeisi data ke 6 gitu misalnya. Kita pengen nambah size-nya ke 6. Nah, kalau misalnya array itu nggak bisa ya. Kenapa? Soalnya kan di komputer nih kita udah specifically kita minta 5 blok gitu, kayak 5 blok nih buat array ini aja. Nah, kalau misalnya kita mau nambahin itu nggak bisa. Jadi misalnya itu dia kayak size-nya itu statis gitu, nggak bisa berubah-berubah, nggak fleksibel gitu. Nah, selain itu, kalau misalnya array juga, misalnya kita punya sebuah data nih, datanya kayak gini, A, B, D, E. Nah, kita pengen nih masukin C gitu. Kita pengen masukin C di tengah-tengah mereka gitu. Nah, tapi kalau kita masukinnya kayak gini kan, kita harus mindahin D ke samping, E ke samping gitu kan. Nah, bayangin kalau misalnya kita punya 100 data, kita pengen masukin di tengah-tengah gitu. Kita misalnya pengen masukin di antara ini dengan ini gitu kan. Yang berarti kan dia bakal kayak gini. A, B, C, D, E. Nah, itu kan berarti kan yang di sebelah kanan itu harus kita geser kan indeksnya, datanya. Jadi kita harus secara manual kita harus pindahin. Bayangin kalau ada 100 data kan, kita bakal pindahin 100 kali gitu. Nah, kalau misalnya kita delete di tengah-tengah juga kayak gitu kan. Misalnya kita ini delete. Misalnya C udah nggak ada gitu kan. Berarti kan di sini dari D ke E itu juga harus kita pindahin ke kiri satu-satu gitu kan. Kalau misalnya ada 1000 data ya udah 1000 kali geser gitu kan istilahnya. Nah, karena kekurangan-kekurangan itu, kita punya yang namanya linked list. Nah, linked list itu kayak gimana? Linked list itu cara kita nyusun data kan, kita udah tahu. Gimana sih cara nyusun datanya? Cara nyusun datanya itu ada dengan cara dia ngehubungin data satu ke data lainnya. Ya, gimana sih? Nah, dia bakal kayak gini nih. Secara ilustrasinya. Bentar, ini agak jelek ya. Kenapa ini bagus? Kenapa yang ini jelek? Oke lah, ya udah jelek nggak apa-apa. Nah, dia bakal gini. Kalau misalnya array mungkin lebih kayak ini ya. Lebih bakal kayak ke tabel yang punya indeks, misalnya i indeks. Terus ini datanya gitu kan. Kalau linked list itu lebih kayak gini nih. Misalnya A, B, C. Nah, kelebihannya kalau di linked list, ini kalau kita pengen menghandle problem-problem yang tadi, di mana kita pengen size-nya dinamis, kita juga pengen kalau nge-delete ke tengah, ke insert ke tengah itu juga gampang. Nah, itu kayak gampang gitu, kayak sebenarnya kan linked list ini terdiri dari bagian-bagian ini kan.
bagian-bagian dari ada sebuah blok data dan juga ada penghubungnya gitu kan. Nah, jadi kan kalau misalnya kita buat link list itu kita pertama nggak define size-nya, kita nggak nentuin itu size-nya berapa. Kita cuma manggil, misalnya ada sebuah link list kayak gini nih, kita bikin. Kalau misalnya kita mau tambahin gitu, tambahin sampai misalnya 100.000 juga bisa-bisa aja kan sebenarnya. Karena kan dia soalnya ngehubung doang gitu. Nah, selain itu kalau misalnya kita pengen masukin ke tengah, juga itu bisa gampang banget nih. Misalnya ini adalah A, B, terus D gitu kan. Kita pengen masukin C. Oh gampang, tinggal gini. Ada C. Ini kita arahin ke sini. C kita arahin ke sini. Lalu kita hapus yang ini. Boom. Kayak gampang gitu, lebih convenient, lebih mudah, lebih cepat daripada kita harus geser indeks ini gitu kan. Nah, itu adalah kelebihan link list. Nah, tapi link list ini juga ada drawback-nya, ada kekurangannya lah istilahnya. Kurangannya ya seperti yang kita tahu, ini data kan. Data ini nggak punya indeks gitu. Jadi kalau misalnya kita mau akses C, kita nggak bisa langsung panggil C dong. Nah itu nggak bisa. Kita harus jalanin satu-satu A, B, C, D gitu. Misalnya ketemu C, baru kita misalnya keluarin datanya gitu kan. Nah, dari situ juga kita tahu kan kalau misalnya ini berarti nggak bisa diakses secara random gitu. Kalau misalnya array bisa secara random nih, kita pilih salah satu indeks. Misalnya indeks ketiga gitu. Indeks ketiga misalnya ada apa? Ada C gitu kan. Nah, kalau ini nggak bisa ya. Nah, walaupun gitu pasti tetap ada yang tanya kan, ya udah kalau gitu kenapa pakai link list gitu kan? Kan kayaknya array lebih gampang, lebih intuitif gitu kan bagi kita. Nah, tapi kita sekarang belajar link list ini sebagai fundamental kita untuk data struktur lain yang lebih advance yang bakal kita pelajari. Kenapa? Karena data struktur selanjutnya itu fundamentalnya bakal ngambil dari link list inilah istilahnya. Jadi kita harus ngerti dulu nih link list itu apa supaya kita bisa ngerti data struktur lainnya gitu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke cara membuat link listnya ya. Nah, tadi kan kalian lihat kan kalau misalnya link list link list tadi kan kayak ada ini kan, terhubung, ada blok data terhubung. Itu kan kayak istilahnya tiap kali kita masukin bakal nambah satu terus gitu kan. Kayak misalnya kita cuma punya satu ini, terus kita pengen nambah lagi, misalnya datanya baru satu nih, link listnya cuma punya satu blok data gitu kan. Kita pengen masukin lagi, berarti baru kita bikin lagi nih kayak gini. Nah, langkah pertama dalam membuat link list itu adalah bikin blok ini ya. Kita langsung masuk ke codingnya aja. Pertama ya siapin boilerplate-nya dulu ya. Siapin library-nya sama in-main-nya. Sekarang kita pengen bikin blok data ini nih. Gimana cara bikin blok datanya? Oh ya, aku lupa. Kalau misalnya link list itu ada penunjuknya ya. Jadi ada yang menunjuk sebagai head, kadang juga ada tail gitu. Kenapa? Supaya mereka bisa akses gitu. Kayak kita bisa akses. Kalau misalnya kita nggak ada nunjukin nih, yang mana sih kepalanya gitu, kita kan kayak nggak bisa mulai ini nih. Kita nggak bisa mulai aksesnya. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak tunjukin, kita cuma panggil aja, udah ada gitu. Kayak apa sih yang bisa kita panggil gitu? Apa sih yang objek yang merepresentasikan mereka ini? Nah, objek yang merepresentasikan mereka ini head sama tailnya. Jadi kayak misalnya kamu mau langsung ngakses data struktur link list ini, ya udah berarti mulainya dari headnya gitu. Jadi mulainya dari A baru B ke C gitu. Head ini menandakan data pertama dan tail ini menandakan data terakhir gitu ya. Nah, kita coba bikin aja. Nah, kalau pakai link list ini kita harus bakal pakai struct. Kenapa? Soalnya kan dalam ini nih, aku bilangnya sih
blok dan panah ini itu merupakan building blocknya gitu lah, istilahnya kayak komponennya. Ini kan bakal berulang-ulang terus nih, jadi dia kayak komponen penting yang harus kita bikin dulu sebelum kita membuat link list. Nah, tapi ini kan kita bisa lihat nih ada sebuah penunjuk. Nah, penunjuk ini itu adalah sebuah pointer kan, berarti kan kalau dalam C. Makanya kita bikin struct, kenapa? Karena kita punya beberapa tipe data gitu. Kita harus memuat berbagai jenis data ke dalam sebuah blok gitu kan. Nah, karena kita bikin struct data, namanya data ya, nama kelasnya, nama structnya deh, sorry. Bikin, misalnya punya apa sih? Misalnya punya, kita bikin aja misalnya tentang mahasiswa gitu kan. Punya nama, misalnya 50 kita kasih. Terus juga punya umur, in age. Nah ya, terus yang penting itu kita bikin di sini ada sebuah pointer next. Oh ya, keep in mind yang aku ajarin sekarang itu adalah single linked list ya. Jadi single linked list ada yang namanya single linked list, ada yang namanya double linked list. Kalau double linked list itu dia bakal punya kayak gini nih. Jadi selain dia punya penunjuk ke selanjutnya, dia punya penunjuk ke sebelumnya juga. Nah, berarti kan istilahnya kalau kita lihat dari sini kan, misalnya kita pengen masukin data D gitu kan, kita baru bikin template-nya nih, kita baru bikin kosongannya nih istilahnya. Ini adalah sebuah struct-nya gitu kan. Nah, selanjutnya kita bikin sebuah penunjuk head dan juga tail. Kita bikin null, kenapa? Karena kalau pertama kali kita panggil ini kan berarti kan linked listnya masih kosong nih. Ya udah kita bikin null gitu kan. Kayak head ke tailnya null kan berarti artinya belum ada data nih. Nah, selanjutnya kita pengen bikin apa? Nih, ini kan udah jadi nih. Udah jadi template-nya, udah jadi bloknya. Tapi kita pengen ngisi nih. Kita pengen ngisi datanya, misalnya kita pengen input D gitu kan. Misalnya data D misalnya punya nama, dia punya nama, sorry jelek banget. Misalnya dia punya nama, dia juga punya umur. Kita pengen masukin datanya ke sini nih. Nah, kalau kita pengen masukin datanya, kita akan bikin sebuah fungsi struct data pointer. Kenapa? Karena dia pengen ngebalikin tipe data yang ini nih, tipe data yang ini. Dia harus ngebalikin tipe data yang ini gitu kan istilahnya. Kita bikin struct data pointer, create data. Ini ikutin dulu aja, kalau misalnya bingung ntar mungkin bakal lebih jelas ya kalau misalnya kita udah selesai bikin. Karena kita pengen masukin nama sama umur. Ini kan masih ini ya, istilahnya kayak datanya masih berupa ini doang nih. Kita belum masukin ke sebelah sini. Fungsi ini itu fungsinya adalah untuk memasukkan data-data si D ke dalam blok ini. Kita bikin create data. Lalu kita manfaatin struct. Kita bikin sebuah pointer baru. Misalnya sebuah new data. Itu sama dengan kita malloc dengan size of data. Untuk malloc ini aku nggak bakal jelasin lagi ya karena udah dijelasin. Lalu kita bikin, kita bakal ngisi dari data yang kita input nih. Kita pengen masukin ke new datanya, kita pengen masukin ke bloknya. Kan kita udah bikin sebuah blok new data nih kan dengan menggunakan malloc. Ya udah, new data ke age itu sama dengan age. Saya juga bikin string copy new data ke name. Lalu jangan lupa kita bikin penunjuknya, nextnya. Ini kan kita masih belum tahu nih mau nunjuk kemana gitu kan. Yaudah kita bikin null aja dulu. Nah, lalu kita return new data. Nah, karena ini ya,
kita harus return new data karena kita bikin fungsinya itu adalah struct data pointer. Lalu artinya kita juga harus nge-return struct data pointer. Kenapa fungsinya struct data pointer nge-returnnya? Nah, fungsi ini itu bakal dipakai buat kita masukin data. Nah, istilahnya kan kalau di sini kan berarti data D-nya udah masuk nih. Tapi misalnya ada sebuah linked list nih. Tapi dia baru dimasukin nih datanya, dia belum dihubungin. Nah, proses ngehubunginnya itu yang sekarang kita mau lakuin gitu. Jadi kita bikin istilahnya ini ada istilahnya adalah push ya. Push. Jadi push itu kayak masukin data ke dalam sebuah linked list. Tapi push itu bisa dalam beberapa jenis gitu. Di sini ya. Kita bisa aja misalnya kita pengen masukin data di sebelah sini gitu kan. Sorry. Nah, bisa aja kita pengen masukin data ke head-nya nih. Ke depan head-nya. Nah, kalau kita masukin data ke depan head-nya, itu artinya kita push head. Sorry. Artinya kita push head, misalnya ini F gitu kan. Kalau kita masukin data ke depan head-nya adalah push head. Nah, terus di sini ada tail kan? Ada juga yang namanya push tail. Jadi push tail itu adalah kita menambahkan data ke belakang tailnya. Misalnya ini adalah E. Nah, jadi yang si E dan si F ini juga bakal jadi head atau tail yang barunya gitu. Nah, ada juga kalau misalnya push, itu kita misalnya punya ini nih. Kita punya urutan data. Misalnya kita punya urutan data angka gitu kan. Misalnya ini 2, ini 3, ini 7, ini 8. Sini nyambung kan. Sorry. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen masukin data ke tengah-tengah mereka nih? Kan tadi dibilang kalau kelebihan linked list bisa masukin data di tengah-tengah. Nah, gampang. Itu namanya push mid. Push mid itu dia misalnya kita pengen push mid 5 gitu kan. Berarti kan dia bakal ada di tengah-tengah ini kan harusnya. Nah, jadi ini bakal dihapus, terus bakal masuk dan melanjutin ke sini kan istilahnya. Nah, itu ada proses-prosesnya yang berarti insert kan tadi ada 3 kan. Ada yang namanya push head, ada yang namanya push tail, ada juga yang namanya push mid. Nah, tiap kali nge-push berarti kan kita bakal butuh data nih. Ya udah kita masukin parameternya kan. Nah, sekarang gimana sih cara push head gitu kalau misalnya dalam coding? Nah, ntar ya. Bisa dihapus namanya. Oh, oke. Nah, ntar ya. Misalnya kita punya data, misalnya 3 dan 4 gitu kan. Kita pengen nge-push 2 nih misalnya. Kita pengen nge-push 2 ke depan atau nge-push berapa gitu, misalnya data apapun gitu kan, misalnya 9 juga boleh kan. Kita pengen nge-push supaya dia sekarang kan 3 dan 4 ini kan sebagian dari linked list nih. 3 adalah head, 4 adalah tailnya. Gimana cara kita nge-push headnya? Ya gampang aja gitu kan, kita tinggal masukin di sini 9. Misalnya kita panggil data ini adalah new gitu kan, new data. Kita bilang blok data ini ada new data. Kita arahin new data. Ini kan sebelumnya mereka udah ada hubungan ini kan. New data. Kita bikin new data connects. Itu bakal nunjuk ke head. Nah, habis dibikin new data nunjuk ke head. Nah, udah nih kan, udah ke push. Nah, tapi kan ada yang janggal nih. Headnya kan harusnya data paling pertama. Nah, kenapa datanya di 3 gitu kan? Nah, makanya kita pindahin headnya ke depan sini. Jadi, kalau dalam coding bakal kayak gini nih. Oh ya, selain kasus itu ada juga kasus di mana data linked listnya masih kosong ya.
Nah, nanti kita coding lagi gitu. Sekarang kita bikin dulu. Nah, tadi kan aku bilang kalau ini kita bilang new data dulu. Ya udah, kita bikin struct data pointernya dulu. Itu sama dengan pakai fungsi yang tadi aja nih yang udah kita bikin, in ke age, supaya datanya langsung keisikan. Nah, essentially secara esensial berarti kan building blocknya udah jadi nih, 9 sama pointernya udah jadi, tinggal kita ngehubunginnya. Nah, ngehubunginnya gampang. If head sama dengan 0, pertama ada kasus kalau misalnya head sama dengan 0. Head sama dengan 0 kan berarti belum ada data nih. Ya udah, kita bikin head sama tailnya sama dengan new data. Kenapa? Kalau misalnya nggak ada data nih, misalnya head sama dengan head, tailnya itu 0 gitu, belum nunjuk apa-apa. Nah, kalau ada data masuk, berarti kan secara esensial dia aku ngomong secara esensial mulu. Ini kan berarti kita langsung masukin datanya ke sini nih. Dia bakal jadi head dan juga dia jadi tail. Kenapa? Karena dia satu data, yang artinya dia head dan tail sekaligus gitu. Nah, makanya kita panggil ini. Selain itu, kasusnya ya, kasus yang tadi nih, else-nya itu adalah kasus yang normal tadi, yang kayak gini. Tinggal bikin new data connects. Itu sama dengan head. Lalu kita update head, itu adalah new data. Nah, itu untuk push head. Kalau yang push tail, ya itu nggak beda jauh. Kita bisa copy paste. Nah, kalau misalnya datanya masih kosong, ya udah sama kan behaviornya gitu. Nah, tapi kalau misalnya datanya ada yang kayak normal gitu, misalnya datanya ada, misalnya kita pengen nge-push, misalnya nge-push 7 gitu kan. Nah, berarti kan pertama kita ada 7 nih. Ada bloknya nih 7. Pertama kita harus cari dulu kan tailnya. Cari tailnya. Kita bikin tail itu menunjuk ke new datanya. Sekarang ini new data kan. Nah, lalu kita bikin tailnya itu adalah new data sekarang. Nah, jadi kalau kita coding tail connects itu sama dengan new data. Tail itu adalah new data sekarang. Gitu. Nah, selanjutnya push mid. Kalau push mid itu kan dia bakal beda nih istilahnya, kayak aku hapus dulu. Kalau misalnya push mid itu kan berarti kan bakal ada beberapa kasus nih. Misalnya sekarang aku bikin dulu. Dan di sini tiga, di sini 4 gitu kan. Nah, push mid itu kan berarti kan kita bakal nge-push datanya kan sesuai urutan gitu kan. Kayak misalnya pengen dari paling kecil ke paling gede, misalnya dari sini kan misalnya ada 1, 2, 3, 4 gitu, dia bakal dari kiri ke kanan, atau bisa juga dari yang paling besar ke paling kecil gitu kan. Tapi misalnya sekarang kita link listnya adalah dari paling kecil ke paling besar kan. Nah, push mid ini dia bakal ada beberapa kasus. Kasus pertama ya kayak tadi, misalnya nggak ada data sama sekali. Kalau nggak ada data sama sekali ya sama gitu kan, head ke tailnya adalah data itu sendiri. Nah, tapi kan ntar ini jangan 4 deh ya, sorry, karena ini nama aja deh. Kalau dari namanya kan push mid kan berarti kita bisa masukin ke tengah gitu kan. Tapi kasus-kasus push mid itu ada beberapa. Yang pertama bisa aja datanya paling kecil nih, misalnya datanya paling kecil harusnya paling depan, ya udah berarti dia push head gitu kan. Misalnya ada 2 kan nggak mungkin kita masukin di antara 3 dan 6 kan, soalnya kan kita pengen berurutan. Nah, karena itu bisa aja dia nge-push head. Sama juga dengan tailnya gitu kan, misalnya ini head and tail gitu. Misalnya kita ada 8 gitu kan
kan harusnya kan berarti kan urutannya dia bakal detail nih, bakal jadi detail yang baru nih. Nah, jadi kita bakal bikin kasus-kasus itu dulu, baru kita lanjut ke kasus yang masukin ke tengah. Nah, seperti biasa, ini dari kayak gini, aku kopas aja. Kalau misalnya head sama dengan 0, ya udah kayak gini kan. Nah, sekarang yang bedanya di sini. Kalau misalnya kita pakai edge gitu kan. Kalau misalnya edge-nya nih lebih kecil. Misalnya kita pengen yang paling kecil paling kiri kan tadi, paling awal. Nah, kalau misalnya edge-nya kurang dari head ke edge, itu kan tadi head ke edge kan. Ya udah kayak gampang gitu kan, kita tinggal panggil aja push head yang tadi. Kita panggil push head. Kalau misalnya edge-nya ternyata lebih gede atau sama dengan ini, supaya ini ya, kalau misalnya ada data yang sama tetap masuk gitu kan. Kalau misalnya ada sama dengan, lebih dari sama dengan tail ke edge, ya udah berarti dia bakal masuk ke tailnya. Tail ke edge. Nah, udah nih 3 kasus ini. Tinggal kasus yang terakhir. Kasus yang terakhir adalah ya datanya harus kita masukin di tengah gitu kan. Misalnya ada data 5 gitu. Yang bakal kita lakuin nih, misalnya udah ada data kelima nih. Yang pertama kita lakuin nih, kita bakal nunjukin new data. Misalnya ini new data kan tadi. New data ke next itu ke sini, dan ini bakal ke sini gitu kan. Dan ini bakal dihapus. Kalau dalam coding gimana sih? Nah, kalau dalam coding aku bakal contohin lagi. Kalau dalam coding itu kita bakal bikin sebuah penanda. Penanda gimana tuh? Kita bikin sebuah penanda kur. Misalnya kita tandain C gitu kan. Dan syarat dia masukin di tengahnya, di tengah-tengah ini, misalnya ini adalah kur, sini kur ke next gitu kan. Ini adalah selanjutan dari kurnya gitu kan. Syarat kita masukin, misalnya kita pengen masukin di sebelah sini gitu kan. Syarat kita masukin kan berarti umur yang pengen kita masukin itu harus lebih gede daripada yang kiri. Dan harus lebih kecil sama dengan dari yang di kanan gitu kan. Nah, misalnya kita input datanya, misalnya datanya 5. Datanya 5 nih, kita input. Apakah benar 5 lebih dari 2? Benar. Apakah benar 5 kurang dari sama dengan 3? Salah gitu kan. Ya udah, berarti dia bakal lanjut ke kurus selanjutnya gitu kan. Dia bakal lanjut ke sampingnya. Nah, di sini. Ini kur ke next. Lalu dia bakal ini lagi nih, dia bakal bandingin lagi. Apakah benar tadi berapa? 5 ya. Apakah benar 5 lebih dari 3? True. Apakah benar 5 kurang dari atau sama dengan 6? Oh benar. Berarti masukin nih di sininya. Nah, untuk cara masukinnya kayak gini nih. Seperti yang tadi aku udah singgung juga ya. Ini sana 5, kita bikin ini new data kan namanya. New data ke next. Selanjutnya nih, kita bikin penunjuk ya kan. New data ke next itu adalah kur ke next. Lalu kita bikin kur ke next. Kan sebelumnya kur ke next-nya ini nih. Kur ke next. Kita tunjuk ke new data. Dan ini bakal otomatis ke update gitu kan. Sebelumnya kur ke next-nya ke sini, sekarang kur ke next-nya ke sini. Nah, mungkin kalian tanya gitu kan, kenapa nggak langsung kayak gini aja gitu? Kenapa urutannya harus kayak gitu? Kenapa nggak langsung aku kur ke next-nya, aku langsung nunjukin ke new node gitu, new data gitu. Nah, kalau kalian lakuinnya kayak gini duluan nih, otomatis kan dia kur ke next-nya kan dari sini, dia bakal ke update jadi sini, ke update istilahnya jadi kayak di sini, kur ke next itu bukan lagi ke sini, tapi malah ke sini. Nah, jadi kayak ini kan udah nggak ada nih. Ini adalah new data, tapi dia juga sekalian kur ke next. Cara kita ngehubungin dia ke sini itu gimana? Nggak ada pointernya gitu istilahnya. Kayak nggak ada yang nunjuk dia. Nggak ada yang
bisa kita pakai untuk ngerujuk ke posisi dia gitu, posisi 6 ini. Makanya kita harus menunjuk ke dari new data dulu, baru kita update CoreConnect-nya. Nah, kita langsung masuk aja di codingnya. Else kita bikin sebuah pointer baru cur, kan kita bakal traverse dari awal gitu kan. Nah, while CoreConnect. Nah, kenapa CoreConnect tidak sama dengan null? Itu kenapa pakai syarat ini while? Karena kan kita pengen masukin data yang di antara gitu kan. Kalau misalnya CoreConnect-nya masih ada gitu, misalnya gini kan, aku hapus dulu. Oke, misalnya ini CoreConnect cn low update, yaudah nggak ketemu gitu kan, misalnya kalau nggak ketemu. Nah, yaudah CoreConnect, misalnya nggak ketemu lagi nih, lanjut lagi CoreConnect. Nah, kalau misalnya dia lanjut lagi, kan CoreConnect nih, ini kan kosong CoreConnect-nya, berarti kan dia nggak bisa masukin di antara gitu. Kayak nanti CoreConnect-nya siapa? CoreConnect-nya kan kosong gitu, kita nggak bisa pakai cara ini. Kalau misal pun ada data yang harus masuk ke belakang sini, itu kan kita udah pakai pushtail. Nah, makanya syaratnya adalah while CoreConnect tidak sama dengan null. Selama CoreConnect-nya masih ada, berarti boleh, bisa kita masukin di antaranya, di antara kedua data mereka. Kita bikin juga supaya tiap kali ngecek itu dia bakal, kalau misalnya nggak ketemu, dia bakal lanjut ke data selanjutnya. Nah, kita bakal bikin kondisi dia stop. Kapan sih dia stop? Kapan sih dia bakal masukin datanya gitu kan? Dia bakal masukin datanya kalau age sesuai syarat yang tadi ya. Kalau misalnya age-nya itu lebih dari ke age, dan age-nya kurang dari sama dengan CoreConnect ke age. Nah, disitulah kita masukin datanya kan sesuai cara yang tadi kan, new data connect itu sama dengan CoreConnect itu adalah new data, lalu kita break karena udah ketemu, nggak mungkin lagi kan kita ngeloop lagi gitu, kayak udah ketemu gitu, ya udah selesai gitu. Begitu kalau untuk push. Nah, kita dari tadi nge-push gini nih, kayak kan belum ada buktinya nih, bisa kelihatan gitu kan. Kita mau ngecek nih apakah benar kalau misalnya kita push benar semua nih. Ya udah, kita tinggal misalnya kita bikin sebuah fungsi nge-view. Fungsi nge-view ini sama kayak gini ya. Dia bakal, misalnya ini adalah, kita bikin pointer kan, misalnya ini adalah head, ini tail. Kita bakal punya pointer lagi, misalnya gitu kan. Ini bakal nge-print data selama dia masih ada gitu. Misalnya jadi kalau misalnya nya di sini dia nge-print 2, yang di sini dia nge-print 3, dia nge-print 6, nge-print 8. Terus kalau misalnya udah nggak ada, stop gitu kan. Udah, kita tinggal bikin while. Kita bikin pointer dulu, sama dengan head. While tidak sama dengan null. Jangan lupa kita next, CoreConnect. Itu kita print datanya. Karena kita pengen ngeprint name sama age-nya. Nah, oke nih. Udah jadi nih fungsi view-nya. Misalnya coba kita push it. Nah, kalau misalnya kita nge-push head kan tadi harusnya kan misalnya kita punya data gini kan. Oke. Ini David gitu. Nah, David kita ke push head gini kan. Ya udah, dia jadi head sama tail. Kalau misalnya ada data yang ke push lagi, misalnya ada Justin.
Berarti kan ini bakal jadi head yang baru. Bentar ya. Oke, sorry. Ya, ini bakal jadi head yang baru kan. Kalau misalnya kita nge-push lagi, misalnya ada Adi gitu. Nah, dia bakal jadi head yang barunya lagi nih. Jadi urutannya kalau kita print, kan kita mulai dari head. Berarti urutannya bakal Adi, Justin, dan David gitu kan. Nah, kita coba aja. Push head, David. Umurnya misalnya 20, 10 gitu. Kita push head lagi. Sorry. Kita push head, Justin. Umurnya 13. Lalu kita push head lagi, Adi 15. Lalu kita view, singling list 2. Nah bener ya, urutannya bakal Adi, Justin, David. Nah kalau push tail kebalikannya nih, dia bakal kan nge-push tail nih, berarti kan dia bakal ke belakang terus kan. Nah kalau misalnya kita input David, Justin, Adi, ya harusnya kan nanti David masuk dulu jadi head ke tail. Nah lalu Justin bakal ke belakangnya, Adi juga bakal ke belakangnya nih. Nah coba kita buktiin ya, bener apa enggak. Kita push tail semua. Nah bener ya nih, udah David, Justin, sama Adi. Nah gimana nih ngetes push midnya. Nah ngetes push midnya kita bakal coba ngetes 4 kasus ini kan, 4 kasus yang udah kita bikin. Pertama misalnya kita bikin David, misalnya umurnya 20, kita pengen ngetes push headnya. Nah misalnya kalau umurnya lebih kecil nih, berarti kan ya udah kita masukin Justin gitu, Justin 13 tahun. Nah selanjutnya kita ngetes nih yang kalau umurnya lebih gede daripada umur paling belakang gitu kan. Sekarang kan kalau di sini kan umur paling belakang kan 20 nih kan, umur paling gede. Ya udah kita misalnya masukin Adi 25. Nah, berarti kan urutannya kan berarti harus sesuai urutan umur kan. Nah, lalu kita coba lagi. Kita push mid. Misalnya Larry umurnya bakal di antara nih. Ntar ini aku ubah dulu namanya. Dia bakal umurnya bakal di antara misalnya Justin dan David gitu kan. Kita pengen ngetes gimana kalau dia masukin di antara gitu. Kalau di antara Justin dan David, ya udah Larry umurnya 17. Nah, kalau kita print pasti kan dia bakal sesuai umurnya kan, dari yang paling kecil ke paling gede. Nah, sekarang kita coba buktikan. Nah, udah bener nih ya. Nah, segitu dulu untuk push. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke fungsi pop atau ngedelete ya gitu istilahnya. Nah, kalau ngedelete pertama kan berarti bakal ada kasus pop head, pop tail, dan juga pop mid, yang artinya kita bisa ngedelete yang di depan, yang di belakang, dan juga yang di tengah gitu kan. Nah, langsung aja kita masuk ke codingannya. Pertama adalah pop head. Kasusnya pertama itu adalah kalau misalnya headnya sama dengan 0, berarti nggak ada data. Ya udah kita balik aja gitu, kayak nothing to do here gitu. Selanjutnya kalau misalnya head sama dengan tail, itu kan berarti kan cuma ada satu data nih. Kita bikin head sama dengan tailnya, kita kosongin dulu, lalu kita free headnya. Nah kenapa perlu dinulin terus di free? Itu supaya data di dalam komputer kita itu ke clean gitu, kayak jangan sampai nyimpan data doang. Sebenarnya kita free aja cukup, cuman supaya lebih aman lagi kita nulin juga gitu. Selanjutnya else itu kalau misalnya datanya normal kayak gini kan. Kalau datanya normal kayak gini, pertama kita
tandain dulu, misalnya di sini head kan, kita pengen pop head, kita tandain dulu dia adalah sebuah del gitu kan, misalnya dia di pointer del nunjuk ke head. Selanjutnya kita ubah headnya itu adalah di sampingnya, del connects. Nah baru ini panah dari del kita tunjuk jadi null. Jadi panah dari del kita nggak tunjuk ke siapa-siapa, terus kita kosongin data di dalam delnya, baru kita hapus, baru kita free gitu. Nah gimana caranya? Gini, pertama kan tadi kita bikin sebuah pointer dulu, del sama dengan head, kita bikin head yang baru itu adalah del connects. Habis itu del connects kita bikin del connects kita bikin null, lalu del kita bikin null, lalu kita free delnya. Itu untuk pop head. Kalau misalnya pop tail nggak beda jauh nih, kita kopas saja. Kalau misalnya headnya sama dengan null, udah balik. Tapi kalau misalnya headnya sama dengan tail, sama kan itu. Nah bedanya sih di else nya nih. Kalau di else nya kita bakal butuh gini. Kalau misalnya kita nge-pop tail gitu kan, kayak kita kan pengen ngapus nih. Nah tapi pas kita ngapus, kita pengen misalnya kita hapus tail gini kan, kita harus tahu juga sebelumnya tail itu siapa. Misalnya kita kasih P gitu kan, kita kasih penunjuk P atau enggak PT gitu kan, atau kita bilang previous tail, supaya kita bisa nunjuk nih kalau misalnya tail yang baru itu sama dengan yang ini gitu, supaya tahu gitu sebelumnya. Soalnya kalau di dalam single linked list itu nggak ada pref, jadi kita kalau misalnya sudah double linked list kan ada pref ini, dia bisa nunjuk ke sebelumnya. Nah kalau misalnya single linked list dia nggak punya, jadi kita harus bikin sebuah pointer dulu yang nunjuk ke sebelumnya tail. Gimana caranya? Ini kita bikin struct, soalnya kita bikin namanya PT tadi, kita bikin cur lah, curnya sama dengan head, while cur connects tidak sama dengan tail. Jadi artinya dia akan berhenti hanya kalau di sampingnya itu tail. Jadi misalnya kalau dia kayak datanya kayak gini, dia hanya berhenti kalau dia di Justin, pas udah di sampingnya David gitu, di Davidnya kan udah tail gitu. Nah, while cur connect sama dengan tail, kita bikin curnya selalu lanjut gitu kan, cur connect. Nah habis dapat curnya, kita dapatkan cur itu adalah sebelumnya tail, kita bikin tail, kita bikin pointer lagi buat ngedelete nya tadi ya, kayak yang tadi kita bikin del sama dengan tail, lalu kita bikin tail yang baru adalah cur, lalu tail connects. Misalnya kita mau ngedelete David gitu kan, tail connects, ini kan udah jadi tail nih sekarang. Bentar, berarti kan kita hapus ininya nih, kita bakal ngapus ini kan, makanya tail connects-nya kita nullin. Nah lalu kita kosongin juga untuk delnya, delnya sama dengan null, free del. Selanjutnya kita bakal pop mid ya. Kalau pop mid dia bakal ada kasus kalau kosong, kalau misalnya satu data, kalau misalnya data yang pengen di delete itu di head, data yang pengen di delete itu di tail, dan juga data yang di delete itu bakal ada di antara. Jadi bakal ada 5 kasus ya. Ya udah, untuk yang kasus 2 yang pertama bisa kita kopas saja gitu, kan kita udah ngerti gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita pop mid
popmitnya berdasarkan misalnya angka gitu kan, misalnya berdasarkan angka umur kita tadi, karena popmit integer age, sorry kita sesuai nama deh, jangan sesuai umur ya, sesuai nama ya guys. Nah kalau misalnya kita compare, kalau misalnya namanya sama dengan head name, berarti kita pop head. Oke, sorry, jadi sebelumnya ini ya, kalau misalkan kita compare name dengan head name-nya itu sama, berarti kan kita pengen ngedelete head-nya, ya udah kita pop head. Nah kalau misalnya name dengan tail name-nya yang sama, berarti kan kita pengen ngedelete tail-nya nih, ya udah kita pop tail. Nah selanjutnya kan kasusnya adalah kalau kita pengen ngedelete di antara kedua datanya gitu, gimana caranya? Nah ini aku udah bikin ya, kalau misalnya dalam sebuah linked list nih, misalnya kita pengen ngedelete sebuah C gitu kan, kita punya ini, ada 2 pointer, yang pertama itu adalah P, yang kedua adalah kur. Jadi P dan kur ini bakal kayak gini nih. Nah kalau misalkan data yang pengen di delete itu ada di kur, misalnya kita pengen delete B, berarti kan gini nih kondisinya, P connects itu sama dengan kur connects. Nah lalu kur connects, lalu kan berarti ini bakal ke-update, lalu kita hilangin datanya, kur connects itu sama dengan kita nulin gitu, kita nulin, ini gak bakal kemana-mana gitu kan istilahnya. Lalu kita kosongin datanya, baru kita hapus. Nah itu kan syaratnya, kalau kita lihat tadi, kalau misalnya datanya ada di kur kan, ya udah kita bikin aja struct pointer, struct data pointer misalnya P, kita bikin mulai dari head kan, kalau di sini kan kita mulai dari head, kalau kur itu mulai dari head ke next-nya. Nah lalu kita bikin selama kur connects, selama kurnya masih ada lah, sama kurnya masih ada kan berarti kan masih bisa masukin diantaranya kan, sesuai yang tadi. Kalau misalnya yang tadi itu kita pakai kur connects, kalau di sini kita pakai kur connects, berarti di sini kita selama masih ada kur, ya udah lanjut terus. Nah kalau misalnya kita compare kur ke name sama dengan name-nya itu sama, kalau misalnya namanya sama, ya udah kita break. Yang kita break nih, kita langsung delete ya di dalam sini. Caranya gimana? Ya cara pakai cara yang tadi ya, p connects itu sama dengan kur connects. Jadi kita bikin kur connects sama dengan null, kur kita nulkan, kita kosongin semuanya, lalu kita free, lalu kita return. Nah itu buat popmit. Nah sekarang kita akan coba tes ya. Pertama kita coba pop head-nya dulu. Kita pop head. Berarti kan di sini harusnya Justin yang kena pop ya. Oke kita coba. Nah Justin ke pop nih. Coba kita sekarang pop tail. Kalau kita pop tail nih, karena Adi yang paling tua berarti Adi yang ke pop. Sekarang kita coba deh push pop mid, sorry ya bukan push ya, pop mid. Pop mid yang diantara siapa nih? Misalnya Larry. Coba harusnya Larry hilang dari situ. Nih, oke udah ya, Larry udah hilang dari ini kita, dari link list kita. Nah itu aja sih untuk popnya. Nah berarti sekarang data materi link list, single link list kita udah selesai ya.
Nah, kalau misalnya ada yang pengen ditanyain, boleh langsung kontak aku ya di sini di Abyssial123 di line-ku, atau juga bisa di Discord-ku. Nih, kanal 3155. Oke guys, makasih ya. Itu aja untuk materiku. Bye bye.